Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian fikih ekonomi bersama PCNU Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi yang luar biasa ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kekuatan untuk kembali berpikir, kembali bersama-sama mengkaji tentang fikih ekonomi. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa hadir kembali dalam program Fikih Ekonomi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Pati. Dan pagi ini kita akan membahas tentang filantropi Islam sebagai solusi kemaslahatan umat, ya. Tentang kedermawanan ini memang terus harus digalakkan dan tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp di 085277 999101, fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Jamal Ma'mur Asmani MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik yang kita kupas tentang kedermawanan seputar filantropi Islam karena ini digadang-gadang sebagai solusi kemaslahatan umat, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahannya, Yai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pas FM pasti yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama tholabul ilmi, mencari ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai orang Islam, tholabul ilmi faridhatun, mencari ilmu dimanapun dan kapanpun itu hukumnya sangat diwajibkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa diri kita ini hebat, diri kita ini superior, diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita setiap saat, setiap waktu untuk selalu merasa bodoh, untuk selalu merasa banyak kekurangan, banyak kekhilafan, miskin ilmu, sehingga dari situ motivasi kita untuk terus menerus menambah ilmu, meningkatkan ilmu, mengembangkan ilmu itu tidak pernah padam dalam jiwa kita sebagai seorang muslim. Para pendengar yang kami banggakan, Islam lahir di Mekah, berkembang di Madinah. Islam adalah agama yang kita yakini sebagai agama yang paling relevan terhadap humanisme, terhadap kemanusiaan. Islam datang untuk menuntaskan, untuk menghilangkan sekat-sekat humanisme. Ketika Rasulullah hadir di Makkah, banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang dilihat secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sistem perbudakan di sana, ada sistem rentenir, ada sistem yang menunjukkan ketidakadilan khususnya bagi kaum perempuan. Jadi Islam hadir di sana untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan yang ada di Makkah kemudian di Madinah. Karena Islam lahir sebagai agama minoritas pada saat itu di Makkah, karena yang dominan adalah ubadul asnam, para penyembah berhala, maka tentu Rasulullah punya strategi bagaimana kebaikan dan kebenaran ini
itu bisa berkembang dengan baik, dengan cepat, dan tentu juga dengan bertahap. Strategi Nabi tidak lain adalah at-ta'awun alal birri wa taqwa, yaitu bekerja sama, bergandengan tangan untuk menjalankan program-program kebaikan, program-program yang mengarah kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada periode Mekah Nabi itu fokus pada dua hal. Yang pertama adalah tauhidillah, bagaimana mengisahkan Allah, bagaimana mendakwakan Islam secara door to door, secara bertahap, sesuai dengan spirit kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tatsmimu makarimil akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, salah satu kemuliaan akhlak adalah at-ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, tolong menolong inilah yang kemudian memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama Muslim, yang merekatkan hubungan antar sesama Muslim. Dalam bentuk apa kira-kira at-ta'awun alal birri wa taqwa? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tentu banyak sekali manifestasinya. Salah satu manifestasinya adalah tolong menolong dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu spirit filantropi Islam atau spirit kedermawanan Islam itu sudah sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika pada periode Madinah. Karena tidak mungkin Islam ini besar, Islam ini kuat tanpa ada sense of belonging, tanpa ada spirit persaudaraan yang kuat, tanpa ada rasa memiliki, tanpa ada rasa ikatan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Nabi dalam sabdanya menjelaskan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya jika hamba itu mau menolong saudaranya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, man nafasa kurbata mu'minin nafasallahu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya besok pada hari kiamat. Jadi Nabi memberikan keteladanan ketika pada periode Makkah bagaimana perjuangan Nabi di dalam mendakwakan Islam dengan penuh kemuliaan. Dan Nabi dikenal dengan ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Nabi dikenal dengan orang yang paling dermawan. Kita simak misalnya beberapa sabda beliau. Misalnya dalam konteks bertetangga. Maka hadis yang terkenal adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Lah, tetangga ini bagaimana cara memuliakan tetangga? Dalam hadis Nabi dijelaskan, jangan sampai orang itu ketika punya sesuatu, misalnya sedang memasak, itu baunya bisa tercium oleh tetangga, tetapi tetangga itu tidak merasakan masakan itu. Jadi mohon diperbanyak kuahnya, kata Nabi, sehingga tetangga itu bisa merasakan, tidak hanya untuk satu keluarga tapi untuk para tetangga. Contoh lain, misalnya ketika ada tetangga sakit, ketika ada tetangga mengalami kesusahan, musibah, maka kita harus cepat-cepat untuk menghiburnya, mendoakannya, dan membantunya semampunya. Nabi bahkan dengan kemuliaan akhlaknya tidak
membedakan apakah itu muslim dan non muslim, sehingga Nabi pernah selalu diludahi oleh seorang perempuan, Nabi tetap tersenyum, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Pada saat perempuan itu sakit, maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mengunjunginya, kemudian memberikan makanan kesukaannya. Karena kagum terhadap moralitas Muhammad yang begitu luhur, maka perempuan itu masuk Islam. Jadi masuk Islam bukan dengan indoktrinasi ya, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan dimuati doktrin-doktrin, tapi karena keluhuran akhlak Nabi, karena melihat secara langsung kemuliaan Nabi, karena bukti yang tidak bisa dia tolak, sehingga pintu hidayah diberikan kepada orang itu. Nah, ini contoh bahwa sejak di Makkah, meskipun Islam masih minoritas, tetapi semangat kedermawanan Nabi itu luar biasa, sehingga di dalam salah satu hadis Nabi itu bersabda, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi dunia ini bisa tegak karena 4 faktor. Yang pertama itu bi adlil umara, karena pemimpin leader yang adil. Leader seorang pemimpin yang tidak korup, yang mencurahkan segala perhatiannya untuk kemajuan rakyatnya. Tidak membeda-bedakan, tidak tebang pilih, tetapi memperhatikan khususnya rakyat yang lemah dan tertindas. Yang kedua adalah bi ilmil ulama, dengan kontribusi ilmuwan. Jadi negara bisa maju ketika ilmuwan di berbagai sektor, di berbagai disiplin ilmu ini memberikan konsep, memberikan gagasan, memberikan solusi, tawaran-tawaran bagi untuk memecahkan problem-problem kebangsaan dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah dengan kedermawanan orang-orang kaya, bisakhail aghniya. Jadi orang-orang kaya ini yang diberikan rezeki oleh Allah ini mau memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah bid'awatil fuqara, dengan doa orang-orang miskin. Doa di sini adalah support, motivasi, semangat gitu dari orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka bersama-sama untuk membangun bangsa. Jadi inilah sekelumit bagaimana Islam memulai dakwahnya di Makkah pada zaman Nabi dengan semangat ukhuwah Islamiyah, dengan persaudaraan Islam, dengan semangat ta'awuniyah, semangat saling tolong menolong. Dan hebatnya yang tadi saya sampaikan, semangat ini sifatnya lintas sektoral dengan non-muslim. Nabi juga mengedepankan ta'awuniyah atau tolong menolong, jadi menghormati, toleran, menunjukkan bahwa Islam itu punya keteladanan dalam hal al-akhlaq al-karimah, moralitas yang luhur, akhlak yang luhur. Saya kira sebagai muqaddimah cukup bahwa sejak berdirinya pada periode Mekah, apalagi nanti pada periode Madinah, Nabi selalu menggelorakan semangat tolong menolong, semangat saling menyantuni, saling berbagi, sehingga Islam ini bisa kuat, sehingga persaudaraan kemanusiaan itu bisa kokoh, sehingga program-program yang direncanakan oleh Nabi ini bisa berjalan dengan sukses. Saya kira itu. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung, kami tunggu nanti kita bisa berdiskusi melalui SMS dan juga WhatsApp di 08527799990101. Kami akan segera kembali sesaat lagi, Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM
masih kita ikuti bersama kajian fikih ekonomi bersama PCNU Kabupaten Pati. Oke, terima kasih Anda masih tetap stay tune bersama saya Mitra Pasariu Vanili dan Bapak Dr. Haji Jamal Ma'mur Asmani MA Mitra Pas. Kita membincangkan tentang filantropi Islam sebagai solusi Mitra Pas ya bagi umat. Nah, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung Anda bisa telepon di 0295385877 ataupun juga SMS WhatsApp di 085277999101. Fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Dan bagi Anda yang pagi ini juga ingin bergabung, berbagi informasi juga masih saya nantikan. Silakan bisa SMS WhatsApp di 085277999101. Dan beberapa informasi atau SMS WhatsApp nanti akan kami pantau Mitra Pas, kita membincangkan seputar filantropi. Baik Pak, pagi ini juga sudah ada yang bergabung dari warga Pak NM, Pak Hadi NM pagi ini yang membincangkan tentang dana desa ini juga untuk manfaatnya bagi rakyat. Jadi apakah ini juga masuk kategori filantropi meskipun juga dibahas atau juga ketentuannya sesuai SOP yang juga dilindungi oleh undang-undang oleh negara. Dan kita harus mengawasinya, pertanggungjawabannya, LPJ segala macamnya agar dana desa tepat sasaran dan manfaatnya kembali lagi ke rakyat. Apakah ini yang dimaksud, mohon pencerahannya Pak, dalam skala yang lebih luas lagi dalam bernegara ini? Monggo Pak. Terima kasih. Aspirasi dana desa itu adalah kewajiban negara ini, karena negara itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, otomatis mengurangi angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 itu masih ada 25,14 juta orang. Ini menurut Badan Pusat Statistik. Masih ada 9,41%, 25,14 juta orang. Ini penduduk miskin di negara ini, negara yang besar, negara dengan penduduk mayoritas umat Islam. Jadi aspirasi dana desa ini sebuah sebuah manifestasi dari tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada rakyatnya, sehingga di dalam salah satu kaidah fikih para ulama mengatakan tasarruful imami 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan policy dari seorang pemimpin itu harus dikembalikan, harus berkelindan terhadap kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat itu ada dua, ada yang doruriyah, ada yang haji, ada yang tahsiniyah. Ada yang primer, yang dalam bahasa Kiai Sahal itu basic need, ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian ada maslahah hajiyah, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan komplementer atau kebutuhan tersier. Tentu kalau kita berbicara tentang filantropi, ini di dalam Islam itu berwujud banyak hal. Pada periode Mekah, filantropi atau kedermawanan Islam itu masih dalam konteks hal-hal yang belum diharuskan, ya, seperti sedekah, seperti hadiah, seperti hibah yang nilainya sama, yang core value-nya sama, jadi membantu menolong orang lain. Tapi pada periode Madinah, pada saat Nabi sudah memegang tabu kepemimpinan politik di Madinah, maka zakat itu diwajibkan. Jadi zakat itu salah satu bentuk filantropi Islam yang diharuskan oleh agama kita dalam rangka supaya ada kesadaran orang-orang yang kaya untuk memberikan kepada orang-orang yang miskin. Nah, ada seorang pemikir yang terkenal namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam bukunya Al-Faqrah, Mushkilatul Faqri
wa kaifa alajahil Islam. Jadi kemiskinan, problem kemiskinan dan bagaimana Islam mengobatinya, Islam menyembuhkannya. Itu salah satu pemikiran yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya itu Mushkilatul Faqri, adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Jadi negara punya tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi ini di luar di luar doktrin, di luar ajaran zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah dan lain-lain. Ini memang satu segmen khusus bagaimana negara itu punya tanggung jawab. Dan saya sepakat dengan Pak Hadi MM tadi. Hadi MM bahwa memang dana negara ini harus diawasi, harus dialokasikan sesuai dengan petunjuk yang ada, harus diawasi mulai dari prosesnya sampai ke LPG-nya. Dan dalam konteks skill dalam konteks manajemen, dalam konteks skill operasional dan lain-lain, ini semua kepala desa sudah diberikan skill ya, pelatihan secara intensif oleh pemerintah daerah. Tetapi yang harus kita kritisi dari dana desa ini, tentu kita berharap karena ada banyak contoh, jangan hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibangun sentra-sentra ekonomi rakyat. Nah, saya pernah di Jogja dengan dana desa, mereka mendirikan pusat warung rakyat dengan menu yang lezat, dengan manajemen finansial yang transparan, yang akuntabel, dengan manajemen, dengan improvisasi. Akhirnya desa itu bisa mendapatkan fee, mendapatkan profit, keuntungan yang besar. Begitu juga di daerah Klaten. Akhirnya mereka punya program satu rumah satu sarjana. Mereka punya program untuk pengentasan kemiskinan, mereka punya program untuk membuat desa dan lain-lain. Jadi saya sepakat ini kajian lain ya selain dari filantropi, karena memang bagaimana perhatian negara terhadap rakyat ini memang salah satu cara mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu ini di era yang demokrasi, daerah di mana kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan berpendapat ini dijamin oleh undang-undang, kemudian partisipasi publik juga dijamin oleh undang-undang, termasuk dalam konteks pengawasan. Maka penggunaan dana desa ini harus diawasi dan kita harus memberikan masukan, memberikan tawaran konsep kepada kepala desa kita supaya tidak hanya monoton pada pembangunan infrastruktur yang mudah memang pelaksanaan dan LPG-nya, tapi harus ada terobosan dalam bentuk tadi membuat sentra ekonomi rakyat untuk menambah income desa, dan income ini kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk tadi misalnya satu rumah satu sarjana, atau seperti programnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bisa satu rumah satu hafid ya, satu rumah punya program harus ada yang hafal Al-Quran. Saya kira ini adalah terobosan-terobosan yang bagus, yang inspiratif, yang harus kita dukung bersama. Saya kira itu. Baik, kita break sejenak Mitra Pas untuk Anda tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama kajian fikih ekonomi bersama PCNU Kabupaten Pati. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap bersama saya Rifanili dan Bapak Dr. Haji Jamal Ma'mur Asmani MA. Pagi ini membahas tentang filantropi Islam, solusi
untuk umat Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa berdiskusi melalui SMS ataupun WhatsApp di 085277 9999101. Fanpage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Baik Pak, sambil menunggu yang ingin bergabung, mungkin ada beberapa tambahan menarik seputar filantropi ini. Mohon pencerahannya Bapak, monggo. Terima kasih. Kita kemudian ketika mengkaji filantropi ini pada periode Mekah dan Madinah, coba kita sekarang membahas bagaimana realitas filantropi Islam di Indonesia. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Pusat, Profesor Dr. Bambang Sudibyo, pada salah satu acara di media elektronik, bahwa potensi filantropi Islam zakat ini sebanyak 280 triliun. Saya juga kaget, tetapi ini disampaikan di media nasional live, 280 triliun. Angka yang sungguh fantastis, yang luar biasa, dan mestinya ini hal yang wajar karena Indonesia adalah penduduk dengan mayoritas umat Islam. Nah, ironisnya dari 280 triliun ini potensi zakat per tahun itu hanya berhasil digali dulu masih 4,5 triliun. Mungkin sekarang hampir 5 triliun. Jadi masih jauh potensinya dengan realitasnya. Oleh karena itu dalam salah satu tulisan di Kompas, Ki Haji Salahuddin Wahid Gusolah, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, pernah membandingkan ajaran Islam antara zakat dan haji. Kalau haji plus umroh itu akan ada waiting list, bahkan sekarang mungkin sampai hampir 25 tahun Anda daftar haji sekarang, masa tunggunya ini sampai 24 atau 25 tahun. Begitu juga dengan umroh. Setiap tahun umat Islam berbondong-bondong untuk umroh. Bukannya ini hal yang negatif, ini hal yang positif, karena tujuannya adalah Ihya'ul Ka'bah, menghidupkan Ka'bah dan berziarah ke makam Nabi. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bagaimana semangat Islam untuk berderma, untuk berinfak, berzakat, maka ini jauh sekali, sehingga kesimpulannya Ki Haji Salahuddin Wahid itu, kesalehan sosial umat Islam di Indonesia ini masih sangat rendah. Yang ada adalah kesalehan individual, kesalehan pribadi, bukan kesalehan sosial. Hal ini terbukti dengan antusiasme umat Islam yang begitu besar untuk terus berhaji dan berumrah, tetapi zakat hanya mencapai 5 triliun dari potensi 280 triliun. Tentu ini ada banyak tantangan ya, kita sebagai generasi muda Islam. Realitas ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita meningkatkan semangat filantropi umat Islam. Pertama, memang harus kita akui bahwa kesadaran umat Islam kita ini rendah. Kesadaran. Tidak banyak umat Islam yang memahami harta-harta apa saja yang wajib dizakati, kemudian bagaimana cara berzakat, kemudian kepada siapa saja berzakat itu diberikan. Oleh karena itu tantangan kita yang pertama adalah edukasi. Jadi mengajarkan, mendidik, memberitahu secara optimal. Edukasi baik lewat media cetak, media elektronik, media sosial, dan di semua hal. Dalam hal ini wajib hukumnya bagi kita yang punya ilmu untuk tabligh risalah, menyampaikan risalah Nabi, khususnya dalam bidang zakat, infak, sedekah, supaya tingkat kesadaran umat Islam naik, supaya tingkat pemahaman umat Islam terhadap kewajiban ini naik. Yang kedua juga harus kita akui bahwa problemnya adalah lembaga
infak, lembaga zakat, infak dan sedekah itu memang harus terus di-upgrade, harus terus ditingkatkan skillnya supaya betul-betul mencerminkan 4 karakter Nabi, mulai sidik, amanah, tabligh, fatonah. Karena orang mau memberikan hartanya kepada sebuah lembaga, itu pasti harus akan dilihat bagaimana kredibilitas lembaga itu, bagaimana track record lembaga itu, apakah transparan di dalam memanage keuangan, apakah akuntabel dia di dalam pengelolaan keuangan, apakah program-programnya itu kontekstual, artinya mampu menyelesaikan kemiskinan, mampu menyelesaikan kebodohan, keterbelakangan umat, apakah program-programnya itu visioner, membangun umat, contohnya memandirikan desa, meningkatkan kemandirian desa, dan lain-lain. Jadi ini problem yang kedua, diperlukan intensifikasi atau ekstensifikasi pelatihan manajemen yang mengarah kepada 4 karakter Nabi itu, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan yang ketiga memang perlu role model ya, perlu keteladanan. Keteladanan ini bagi semua orang yang punya pengaruh, baik formal maupun non formal, dari presiden, dari gubernur, dari bupati, dari kepala desa, dari camat, dan bagi opinion leader istilahnya ya, bagi ulama-ulama, bagi tokoh-tokoh Thomas, tokoh-tokoh masyarakat, ini harus bergandengan tangan memberikan contoh bagaimana semangat berderma ini, membantu ini bisa menjadi kultur yang inherent, yang menyatu di dalam kesadaran bangsa ini. Jadi itu di dalam problem kita di Indonesia. Jadi ada 3 problem. Jadi mulai dari kesadaran yang rendah, kemudian lembaga yang harus terus di-upgrade SDM-nya, manajemennya, kemudian miskin, keteladanan. Jika 3 ini kita bersama-sama untuk meningkatkan, untuk mengupgrade terus-menerus, melakukan edukasi, melakukan pelatihan terus-menerus, kemudian mengembangkan jaringan secara optimal, insya Allah kesadaran umat ini yang besar ini itu akan naik. Saya kira itu. Baik, untuk Anda mitra pas tetap stay tune, kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama kajian fikih ekonomi bersama PCNU Kabupaten Pati. Oke, Mitra Pas, Anda masih tetap bersama saya Arif Vanili dan juga Bapak Dr. Haji Jamal Makmur Asmani MA, Mitra Pas, dan membicarakan tentang filantropi Islam sebagai solusi umat. Dan silakan bagi Anda yang pagi ini juga masih ingin bergabung, saya tunggu, masih ada 1 segmen lagi, bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp lewat 08585277999101. Fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Dan spesial juga untuk Anda Mitra Pas, kita masih membicarakan tentang filantropi atau yang dikenal dengan kedermawanan. Dan seputar kedermawanan ini, setelah ada beberapa komunitas di Pati ini, juga muncul beberapa komunitas seperti Sego Buntel yang akan memutari wilayah titik-titik tertentu untuk membagikan nasi yang dibungkus demikian rupa, kalau tidak salah pada saat malam Jumat ya. Apakah ini masih rutin? Sepertinya juga masih rutin. Juga ada komunitas-komunitas lainnya Mitra Pas yang membantu orang-orang atau juga yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan, bahkan ada yang sudah punya ambulan dan segala macamnya. Baik, sebelum kita closing mungkin ada beberapa hal menarik yang ingin panjenengan sampaikan ya, monggo. Di Kabupaten Pati, di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, kita punya lembaga namanya Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Ini lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana umat, baik itu zakatnya, infaknya, atau
sedekahnya. Lazisnu ini sudah mendapat SK dari Lazisnu Pusat, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga punya legalitas yang kuat sebagaimana undang-undang zakat dan sebagaimana di dalam konsep fikih bahwa yang namanya amil zakat adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh negara untuk mengambil uang zakat dari musaki, orang yang wajib berzakat, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, Lazisnu Kabupaten Pati ini saat ini dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Niam Sutaman LCLLM. Ini kader-kader yang sudah teruji, sudah malang melintang di PCI, pengurus cabang istimewa, karena beliau lama di luar negeri. Dan alhamdulillah sejak dipegang oleh beliau, Lazisnu ini mendapat amanah kepercayaan dari masyarakat. Pada akhir tahun ini misalnya total penerimaan zakat Lazisnu ini ada 84.318.000 ini. Kemudian infak yang masuk itu ada 124.971.000. Kemudian cabang-cabangnya di berbagai tempat itu berhasil menghimpun 25.595.000. Karena ini ongoing proses, akan terus meningkatkan. Dan alhamdulillah Lazisnu Kabupaten Pati ini sudah membuat tabel untuk buat aplikasi untuk manajemen Lazisnu, bagaimana membuat LPG, bagaimana menertibkan administrasi, dan diapresiasi oleh banyak lembaga, sehingga Lazisnu ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam yang ada di Kabupaten Pati untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah pada saat Pati Selatan khususnya mengalami kekeringan sebelum musim hujan, meskipun sekarang musim hujan juga belum maksimal, Lazisnu Kabupaten Pati sudah menyalurkan banyak sekali bantuan air bersih bersama LBHI Nahdlatul Ulama, dengan prinsip ketika uang itu disalurkan uang itu diberikan kepada Lazisnu, maka harus segera disalurkan sesuai dengan permintaan dari donatur, dari musaki, dari munfik, orang yang berzakat atau orang yang bersedekah. Oleh karena itu kami mohon doa, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pati, semoga budaya filantropi Islam ini itu meningkat. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan, meringankan beban orang lain, lebih baik kita salurkan kepada lembaga yang akuntabel, lembaga yang dipercaya. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam, salah satu keistimewaan memberikan zakat kepada lembaga adalah ada unsur ta'mimul asnaf. Artinya program ini tidak hanya pada satu daerah, tetapi bisa menyeluruh. Misalnya kalau kita memberikan zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama, program ini segmennya seluruh Kabupaten Pati. Ini salah satu keistimewaan. Meskipun begitu, kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati selalu ingin mendapat kritik yang konstruktif, selalu ingin mendapat feedback yang baik berupa masukan-masukan supaya lembaga amil zakat infak sedekah Kabupaten Pati ini semakin dipercaya oleh masyarakat, semakin transparan, semakin akuntabel, semakin kredibel, dan program-programnya ini bisa bersinergi dengan pemerintah. Ini sangat penting. Karena Lazisnu ini tidak hanya di level kabupaten, Lazisnu bisa ada di setiap masjid. Lazisnu dalam bentuk JPZ,
basis itu bisa di masjid, bisa di madrasah, bisa di musola, bisa di segmen-segmen yang lain, sehingga kalau kultur ini dengan manajemen yang baik ini sudah melembaga di semua desa, maka bisa bekerja sama dengan desa untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Justru dengan model inilah transformasi sosial ekonomi akan berjalan. Jadi transformasi yang dipandu oleh lembaga yang akuntabel. Inilah salah satu pelajaran kami dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, bagaimana melakukan transformasi ekonomi umat ini bukan secara sporadis, tapi dengan lembaga yang amanah, lembaga yang punya skill profesional yang amanah, lembaga yang punya jaringan yang luas. Jadi transformasi ini bisa dilakukan secara kolektif, kolegial, dengan memanfaatkan SDM yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Saya kira itu, Mas Ari. Baik, terima kasih Yai sudah berbagi share atau juga tentang filantropi atau kedermawanan ini. Semoga di Pati ini akan semakin baik. Matur suwun Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kita akan selalu berjumpa dengan kajian fikih ekonomi Mitra Pas, persembahan 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian fikih ekonomi bersama PCNU Kabupaten Pati. Nantikan kembali hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.